Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning guys, or even good afternoon, or maybe good noon. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Yang penting selamat. Welcome back with me again, Miss Fitria. Ini adalah tahun ketiga kita bersama. Tahun keempat kita bersama. Jangan bosan-bosan dengan saya ya. Karena mekatronika itu adalah saya. Saya adalah mekatronika. Jadi jangan harap mendapatkan pergantian guru meskipun dalam hati kecil saya juga pengen diganti. Gak apa-apa ya? Masih kangen sama saya kan? Kelas 13 TMA, halo. 13 TMB, halo. Hamas, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Semoga semua anak kelas 13 TM selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semuanya dalam keadaan yang bahagia, meskipun ini kelas 13, berat, tapi nggak apa-apa ya, tetap dijalani. Tinggal sebentar lagi kalian akan lulus. Meskipun sudah lulus, tapi belum lulus. Satu kaki Anda masih ada di dalam, satu kaki Anda sudah di luar. Maka kita akan bersama-sama supaya bisa keluar bersama-sama menjadi pribadi yang sukses. Tapi tetap di rumah, stay at home, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Bahasa Inggrisnya berat, tapi kamu nggak usah takut, biar aku saja. Kamu nggak usah takut ya. Nanti akan saya bantu untuk mengerti. Saya tidak akan memberatkan kalian yang sudah berat hidupnya. Dan saya juga tidak akan memberatkan hidup saya sendiri. Oke? Karena ini baru guys. Saya juga bingung mau mengajar apa. Saya hanya mengikuti silabus yang ada. Hanya ada 5 KD, 5 materi dalam kelas 13 ini. Semuanya berkaitan dengan dunia kerja. Semuanya berkaitan dengan dunia kerja. Has a relations with work life. The first material that we are going to discuss is about technical document. Technical document, dokumen teknik. Ada beberapa orang menganggap bahwa itu mirip dengan SOP, Standard Operational Procedure. Tapi kalau dalam technical document itu lebih kompleks karena tidak hanya menjelaskan tentang cara kerja sesuatu, tapi kita harus juga kasih informasi mendetail tentang misalnya kalau alat ya alat itu, kalau barang ya barang itu. Misalnya ada SOP tentang penggunaan printer, itu SOP, benar, hidupkan, tancapkan, kemudian konekkan, dan sebagainya, itu SOP. Tapi kalau technical document itu beda persoalan, karena kita harus kasih, sorry ya, namanya juga syutingnya di bengkel, jadi suaranya semoga tidak mengganggu video pembelajaran ini. Kembali lagi ya, kalau printer penggunaan itu namanya SOP. Jadi dimulai dari press the button power and then connect to the laptop or computer and then dan sebagainya dan sebagainya. Kalau technical document itu lebih kompleks karena apa? Kita harus kasih informasi lebih detail tentang printer tersebut. Misalnya mereknya apa, manufakturnya siapa, pabrikannya siapa, kemudian dibuat tahun berapa, kemudian alatnya, maksudnya detailed alat, kemudian mungkin kalau kayak HP kayak berapa megapiksel, kemudian apa Snapdragon apa sih prosesornya kali ya. Nah itu seperti kita membicarakan spek, itu kita harus tulis di dalam sebuah technical document. Oke, saya akan mulai jelaskan ya about technical document. Semoga terlihat ya, anak-anak. Bekam jangan senyum-senyum lihat saya ya. Kamu kangen. Jangan, berat, biar saya aja. Ini Krisan Mutamani Hikam. Rohmat gimana ini? Hai Rohmat. Apa kabar? Pramudia, halo. Siapa lagi ya? Nipader, masih ingat saya ingat sekali, saya bahkan kangen sekali dengan kalian, enak bersua langsung daripada seperti ini. Oke ya, kita mulai ya. Ini adalah writing
technical document. Bagaimana caranya menulis sebuah dokumen teknik. Oke, tujuannya apa? Describe what technical document is. Recite some types of technical documents, describe technical documentation elements, and describe a technical reference sheet. Jadi pembelajaran kita hari ini itu dua dulu deh ya, jangan banyak-banyak, berat, dua dulu aja. Yang pertama adalah mendeskripsikan apa itu yang dimaksud dengan technical document, dan yang kedua adalah kita berusaha untuk melihat contoh-contoh dari technical document. Bukan contoh sih, tipe-tipe dari technical document. Semua bisa membaca ya, atau saya bacakan, saya pindahkan dulu. An overview. What is the technical documentations? Technical documentations inform and instruct reader about science and technology. Jadi dokumen teknik itu memberitahu informasi dan juga menginstruksikan para pembaca tentang sains dan teknologi. Jadi itu seperti yang saya bilang, tidak hanya instruct tapi juga inform. Kalau SOP itu shop itu berhentinya hanya di instruct. Sedangkan kalau di technical document itu kita juga harus kasih inform, kasih informasi, detailed information about science and technology. It can include detailed information about scientific theories as well as instructions for using software or hardware. Kali ini nggak cuma software sama hardware ya. Misalnya kalau kalian mau pakai alat pneumatik, nah kalian harus tahu kasih tahu para pembaca tentang detailed information tentang pneumatik itu, alatnya itu. Dimulai dari siapa yang menemukan, kemudian dirakit oleh siapa, fungsi alat tersebut untuk apa, alat tersebut terdiri dari bagian apa saja, itu semua harus disertakan dalam sebuah technical documentation. Nah, kita akan hari ini atau minggu ini, kita hanya akan belajar tentang beberapa istilah umum tentang technical document dan juga tipe-tipe dalam technical document. Ada apa? Ya, user guides, programmer guides, training materials, online help system, reference sheet, getting started guides. Nah, Mas, Mbak, an effective technical document should be, sebuah technical document yang efektif seharusnya accurate, akurat, clear, jelas, concise, coherent, itu adalah koheren itu nyambung atas sama bawah, depan belakang itu harus nyambung ya. Kemudian concise itu harusnya memberikan banyak informasi yang sangat jelas, tapi hanya singkat. Jadi ora terlalu panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya. Jadi concise itu kayak brief, singkat. Kemudian appropriate itu pantas ya. Kita mulai dari satu persatu. Oke. Kita mulai dari yang accurate. Accurate, the document accuracy. Choose the proper document type for the purpose. For example, getting started guide, reference manual, tutorial, online help system, and website. Harus akurat. Jadi dokumennya itu nggak bikin-bikin kamu, nggak ngarang-ngarang kamu nggak bayangin sendiri. Jadi harus akurat. Printer yang buat bapak gue, terus cara penggunaan bapak gue yang tahu, nggak boleh gitu. Harus akurat, harus detail. Namanya juga technical document. Stylistic accuracy, purposeful writing with the legal precision. Jadi dalam technical document itu styling. Jadi cara-caranya gimana ya Mas ya? Supaya yang membaca itu nggak bosen, nggak aduh males banget. Jadi kalian harus punya stylical accuracy. Jadi kamu harus memikirkan bagaimana struktur paragraf, struktur kalimat, bagaimana grammarnya, bagaimana tone-nya dan lain-lain. Kemudian technical accuracy, must properly represent the subject. Jadi harus benar-benar mewakili subjek yang Anda tulis. Clear. Sekarang kita ke karakteristik technical document yang kedua adalah clear. Clear itu jelas, Mas. Yang pertama adalah well organized, effective design. Jadi harus ditata dengan baik. Namanya well organized. Jadi tidak loncat-loncat. Jadi harus terstruktur. Itu namanya well organized. Mulai dari
section, grab, table, titles, heading, dan icon itu semuanya harus tertata dengan rapi. Kemudian simple direct language, menggunakan bahasa direct, simple sentence, kalimat yang sederhana, active voice, kalimat aktif, tidak menggunakan kalimat pasif, kemudian bahasa yang jelas. Invisible reader, reveal nothing about you yourself. Nah, dalam technical document tidak disebutkan siapa Anda yang menulisnya. Jangan. Anda harus menyembunyikan atau Anda tidak perlu memberikan informasi apapun tentang Anda si penulisnya. Yang berikutnya adalah concise. Concise itu memberikan semua informasi tapi singkat. Nah, reader base. Yang pertama, what does the reader need to know? Cukup reader base. Artinya apa? Ya, Anda cukup memberikan informasi tentang apa yang diinginkan pembaca tahu. Gak usah kemana-mana. Singkat aja. Yang penting mengena. Kemudian careful editing, prune all words that are not needed. Jadi hindari menggunakan kata-kata yang tidak dibutuhkan. Koheren itu ketersambungan ya. Yang pertama konsistensi. Jadi kalau mau pakai Times New Roman ya Times New Roman semua. Pakai ukuran 12 ya 12 semua. Mau align semua. Mau center semua. Jadi harus konsisten. Jangan satu halaman pakainya Times New Roman. Berikutnya pakainya Calibri, berikutnya pakainya Comic Sans, itu akan tidak proper jadinya. Berikutnya adalah paragraph development, topic sentence, supporting sentence, and repeat nothing. Jadi pengembangan paragrafnya itu harus dimulai dari kalimat topik, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung topik tersebut. Tidak boleh diulang-ulang terus, jangan. Kemudian adalah transition. Transition itu perpindahan dari paragraf satu ke paragraf lainnya ya. Jadi harus koheren tadi. Antara kita mau ke bab subbab selanjutnya itu harus koheren. Dan yang terakhir, a technical document should be appropriate. Nah, do not deviate from the document purpose and write to the level of the audience. Jadi jangan keluar dari topik, jangan keluar dari tujuan dokumen tersebut. Oke. Dan jangan lupa untuk menulis dokumen itu disetarakan dengan level orang yang Anda tuju supaya membaca itu. Oke guys, I think that's all for today. Yang mau komen, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa di kolom komentar atau kalian bisa seperti biasa WhatsApp saya, karena nomor saya juga belum berubah. Saya tetap sama. And thank you very much for today. Tetap semangat, tetap optimis karena ya we are going to through this together ya. You and me, kita akan selesaikan ini dengan baik. See you again guys. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum. Dah. Saya tambah tak tutup pelang ini, tak mungkin. Ya, enggak kasar. Halo.